Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang pertama, sebelum acara seminar kali ini dimulai, marilah kita berdoa atau membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan serahkan kepada moderator. Di sana ada teman saya atau saudara saya, yaitu Ahmad Nur Fazrin. Kepada Ahmad Nur Fazrin saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada saudara Adi Dwilana selaku MC dari acara seminar ini. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fazrin. Saya sebagai moderator di acara seminar yang berjudul Peran Mahasiswa dan Lulusan KPI. Mungkin langsung saja, yang pertama adalah sambutan dari Ketua Prodi Penyiaran Islam, yaitu Bapak Aufa Afgrina Dika, MA PhD, atau yang akrab dipanggil Bapak Dika. Kepada Bapak Dika, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Fajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, adik-adik dari SMA mana nih? Dari SMA mana? Saya Bojonggede. Bojonggede. Ya, terima kasih sudah mau datang ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor untuk lihat-lihat kampus kita ya. Pertama-tama saya perkenalan lagi. Saya Dika. Gak usah panggil bapak kali, panggil abang aja ya, biar kelihatan muda, biar kata jenggot udah tebel juga tetap harus muda ya kan. Istri berapa bang? Masih satu. Masih ya. Teman-teman di jurusan KPI mungkin dari sebagian teman-teman udah pernah mendengar ada jurusan komunikasi, kemudian ada jurusan penyiaran, kemudian ada jurusan yang berbau-bau tentang keislaman. Nah, di komunikasi penyiaran Islam ini kalau bisa saya bilang gabungan dari tiga jurusan-jurusan tadi. Kenapa? Karena di komunikasi penyiaran Islam khususnya di Ibnu Khaldun Bogor, kita itu punya visi mencetak dai-dai muda yang mudah beradaptasi dengan teknologi yang ada. Jadi bagaimana caranya kita berdakwah menggunakan teknologi supaya siapa yang kita dakwahkan ini materi yang kita dakwahkan ini lebih gampang masuknya kepada orang yang kita dakwahi. Terus selain jadi pendakwah, teman-teman juga bisa jadi apa sih di sini? Teman-teman bisa jadi pertama dakwah. Teman-teman bisa jadi ustadz, ustazah ya, supaya membawa orang kepada jalan kebaikan agama Islam. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa menjadi praktisi di bidang sinematografi atau di bidang broadcasting ya istilahnya kita bisa bilang. Kemudian teman-teman bisa juga bikin film. Kalau tadi praktisi yang saya maksud lebih kepada sinematografi tapi di televisi. Kayak teman-teman yang bikin program berita atau teman-teman bikin program talk show, mungkin bikin program ini sahur gitu ya, atau yang sejenisnya. Dan kemudian yang sinematografi yang satu lagi nih, teman-teman bisa bikin film, iklan, kemudian kayak yang saya biasa lakuin atau kayak Bang Aji lakuin, bikin company profile untuk beberapa perusahaan. Dan itu apabila teman-teman suka dengan hal itu, tanpa teman-teman sadari, hal yang teman-teman suka itu ternyata dibayar. Dan itu nikmat yang paling luar biasa ya. Kita punya hobi, ternyata hobi kita dibayar gitu. Sedangkan kenyataannya kita punya hobi sekarang tidur, makan, nggak ada bayaran, malah rugi doang. Nah, kemudian teman-teman juga bisa jadi wartawan. Selain di belakang layar,
seperti teman-teman memproduksi acara-acara di TV, teman-teman juga bisa di depan layar. Seperti apa? Presenter, wartawan, segala macam. Karena di KPI teman-teman dididik untuk ahli dalam berkomunikasi. Ada namanya mata kuliah public speaking, kemudian public relation. Jadi bagaimana teman-teman berbicara sama orang, teman-teman bagaimana komunikasi dengan orang tipikal A, tipikal B, tipikal C. Nah, gimana tuh teman-teman bisa memposisikan diri supaya arah dan tujuan teman-teman itu tepat gitu. Jadi nggak salah ngomong. Kan nggak mungkin misalnya teman-teman lihat guru nih, ketemu guru papasan di lorong sekolah terus ngomong, "Hey brother," kan nggak mungkin. Itu kan kurang ajar. Artinya ketika kita ketemu guru, kita ngomongnya "Assalamualaikum Pak, Bu" gitu kan. Ketika ketemu teman ya silakan aja. Mau ngejewer palanya juga silakan. Istilahnya seperti itu. Oke. Kemudian KPI ini juga didukung tenaga pengajar yang mumpuni. Kita punya dosen-dosen yang memang si dosen-dosen ini guru-guru dari teman-teman semua adalah termasuk dari salah satu dosen di beberapa universitas negeri terbaik yang mungkin teman-teman pernah impikan, misalnya ITB, IPB, kemudian Universitas Al-Azhar Indonesia, dan dosen-dosen dari universitas tersebut juga mengajar di KPI WIKA Bogor. Jadi untuk kualitasnya insya Allah teman-teman nggak usah takut ya. Dan kita punya akreditasi A, alhamdulillah menjadi satu-satunya prodi yang punya akreditasi A di Fakultas Agama Islam di WIKA Bogor. Dan ini menjadi kesempatan teman-teman karena perlu teman-teman tahu dapetin akreditasi A itu nggak gampang ya. Prosesnya panjang banget dan macam-macam aspek kita harus penuhi. Jadi ambil kesempatan ini buat teman-teman semua yang memang ingin menjadi broadcaster, pendakwah yang handal, kemudian sinematografer dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa sampaikan, mungkin bisa ditambahkan sama materi-materi lain. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya kembalikan ke moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dika selaku Kaprodi di Komunikasi Penyiar Islam ini. Dan ternyata banyak sekali teman-teman jenjang karir yang ada untuk kita ketika kita masuk ke jurusan komunikasi pelajar ini. Betul Pak? Betul. Ya, salah satunya kita bisa jadi pendakwah. Tuh. Nggak mau lanjut. Salah satunya kita bisa jadi pendakwah, terus kita bisa jadi wartawan atau mungkin yang lainnya gitu kan, yang ada di jurusan komunikasi itu gitu. Dan perlu kalian ketahui, jurusan komunikasi ini juga salah satu jurusan yang banyak sekali diminati di hari ini. Betul gak Pak? Betul, karena komunikasi istilahnya kita ada di garda terdepan nih untuk berinteraksi sama masyarakat. Dan itu memang dibutuhkan banget ya. Gitu sih. Oh iya. Terus juga komunikasi di UIK ini adalah salah satu jurusan yang sudah mendapatkan akreditasi yang A. Dan mungkin langsung saja kali ke narasumber kita yang kedua. Ini ada kakak kita dari lulusan KPI juga. Kakak apa abang apa bapak nih? Om. Kita bisa panggil Kak Aji. Dia akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi juga, dan dia berprofesi sebagai videografer. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih dari moderator. Tadi udah disampaikan ya teman-teman sama Abang Dika terkait pembuatan film dan segala macam di KPI. Karena komunikasi penyiaran Islam ini dia nggak sekedar hanya belajar tentang ilmu komunikasi, karena di dalam ilmu komunikasi itu di situ terdapat penyiaran Islam, yang berarti di dalamnya tuh terdapat untuk penyiar radio lulusan dari KPI, dan pembuatan film juga di situ nanti bakal teman-teman diajarin di situ. Adapun pameran foto juga. Jadi teman-teman yang memang hobi foto, hobi nyekek video kamera gitu, itu cocok banget di sini. Dan acara TV juga, teman-teman yang memang
jago di sinematografi juga bisa mendalami ilmunya di sini. Karena memang pada dasarnya komunikasi di sini tuh luas banget. Jadi teman-teman juga nggak usah kayak apa sih komunikasi kan gitu. Ngobrol doang gitu. Iya, karena tadi yang udah disampaikan sama Abang Dika juga, pembuatan film juga di sini bakal terpakai nanti di setelah lulus dari Sebutin silakan juga Ji. Lanjut. Sebutin gue seneng gitu Ji. Gak apa-apa biar ngecil aja Ji. Sebutin skill lu, pengalaman lu. Gak ada. Untuk pembuatan film, kata Bapak Dika benar, karena pembuatan film juga bakal kepake buat teman-teman nanti saat lulus. Karena setelah lulus kalian tuh akan bukan hanya nilai yang akan diperoleh, karena skill juga akan terpakai pastinya. Karena pembuatan film, penyiar radio atau fotografi juga itu sangat berpengaruh nanti skill kemudian hari. Kalau Abang sendiri di KPI banyak banget yang dipelajari, kayak pembuatan film, penyiar radio, pemeran fotografi hingga pameran foto. Jadi di sini tuh di KPI ini rutin mengadakan pameran foto di setiap semester ya, karena memang skill mahasiswanya itu kan akan terus digali gitu ya, karena memang nggak semua setiap tahun itu pasti bakal ada peningkatan lah seperti itu. Mungkin teman-teman juga nanti bisa ikut bergabung juga di sini, karena memang ini tuh bener-bener asik loh teman-teman, karena memang di ilmu komunikasi itu sangat luas. Karena yang tadi pembuatan film ataupun penyiar ya kan, terus fotografi itu sangat mengasihkan teman-teman. Atau teman-teman sering nonton YouTube segala macam ya, itu di Instagram juga itu sangat menarik lah gitu. Kalau pengalaman Abang sendiri di KPI itu membuat film juga sama seperti abang-abang yang lainnya juga, itu membuat film yang memang akan dipamerkan nantinya, kayak seperti fotografi juga nanti bakal dipamerkan ya, karena memang ada pameran foto. Dan abang sendiri di KPI juga alhamdulillah sudah mempunyai tim yang memang terjun ke dalam videografi sendiri, videografi dan fotografi, karena memang itu tuh skill yang memang dicari orang banyak gitu loh. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Abang sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bang Aji selaku moderator, selaku narasumber yang kedua ini, dan sepertinya sangat menyenangkan sekali gitu ya. Bekerja sebagai videografer seperti Bang Aji ini. Lalu kita bisa membuat video, membuat film. Dan saya mau nanya nih Bang Aji nih, pengalaman apa saja sih yang membuat Abang tuh senang gitu ya terjun ke bidang ini gitu? Sebenarnya pengalaman banyak. Oke deh, dari misalkan hal yang memang teman-teman gak didapetin di SMA-nya, di sini tuh sangat digali banget skillnya. Seperti misalkan teman-teman di organisasi, teman-teman di acara di KPI gitu kan, teman-teman bisa menjadi bagian di dalamnya, seperti Abang waktu acara seminar, atau misalkan KPI mengadakan acara di luar yang untuk lomba film, itu kan kita bisa terjun ke situ, karena memang yang dicari di dalam videografi itu sangat benar-benar dicari, karena memang
nggak sembarang orang yang memang bisa untuk membuat film gitu. Seperti Menarik sekali ya berarti kalau masuk ke jurusan ini. Dan buat adik-adik gitu yang yang ingin menjadi YouTuber, yang ingin menjadi konten kreator seperti Atta Halilintar dan yang lainnya gitu, yang mungkin sekarang lagi boomingnya, cocok banget gitu ya buat masuk ke dalam jurusan ini gitu. pasti. Bang Haji juga calon. Oh, dia calon apa? Calon itulah. Kirain dia mau jadi YouTuber juga. Apa mau jadi konten kreator atau yang lainnya gitu? Konten kreator mungkin. Mungkin kan kreator ya. Oke lah. Parkir bisa. Dan langsung saja ke pemateri yang ketiga atau ke narasumber kita ini yang ketiga, yaitu adalah Kak Ali. Dan Kak Ali ini bekerja atau hari ini sebagai Ketua Forkomnas KPI di wilayah 2 dan di wilayah 2 Indonesia. kok Wilayah 2 tuh di mana? di wilayah 2 di Jawa Barat ya. Dan kali ini Kak Ali Ansori ini adalah sebagai Ketua Forkomnas KPI di wilayah 2 di Jawa Barat. Dan langsung saja mungkin ya kita berikan waktu dan tempatnya kepada Kak Ali. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, baik. Teman-teman semua, makasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ali Ansori. Saya di sini sebagai mahasiswa KPI Ibnu Khaldun Bogor semester akhir. Nah, kebetulan di sini saya berada di samping para senior-senior saya dan kaprodi saya yang sudah sangat luas ya wawasan di dunia per-KPI-an. Saat ini saya berada di dalam organisasi Forum Komunikasi Nasional KPI Komunikasi Penyiaran Islam se-Indonesia, disingkat Forkomnas KPI. Nah, sebelum kita ke Forkomnas KPI, kita kenalkan dulu Forkomnas itu apa. Forkomnas adalah forum di mana teman-teman satu jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI memiliki naungan, memiliki wadah untuk mengekspresikan semua apa-apa yang mereka ingin kembangkan di KPI Indonesia. Misalkan KPI di Jawa Barat sudah memiliki mata kuliah perfilman, sedangkan di Bengkulu belum ada tentang perfilman. Maka dari itu Forkomnas KPI ini fungsinya untuk mengajarkan dan memberikan bahwa di KPI pun ada perfilman gitu. Terus juga misalkan ada kekurangan apa di Forkomnas di KPI Aceh, kekurangannya misalkan kekurangan dari dari dosen-dosennya yang kurang berkompeten. Makanya nanti para senior-senior KPI yang ada di Indonesia pun akan turut membantu jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di wilayah Indonesia yang lainnya yang memiliki kekurangan, sehingga terbentuknya komunikasi penyiaran Islam yang memiliki daya saing yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya bisa ada di sini? Kebetulan saya adalah salah satu dari anggota Forum Komunikasi Mahasiswa di Indonesia dan menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Jawa Barat atau wilayah 2. Nah, di wilayah 2 itu daerah Jawa Barat dan Banten. Tugasnya apa? Sama seperti Forkomnas se-nasional, tapi kami memiliki cabang-cabang per wilayah di Indonesia untuk menguatkan dan menjalin silaturahmi. Seperti itu. Forkomnas, Forum Komunikasi Nasional Komunikasi Penyiaran Islam, awalnya dibentuk oleh para senior-senior khususnya di Jawa yang ingin membuat suatu wadah untuk
berkembangnya komunikasi penyiaran Islam di Indonesia. Maka dari itu dibentuklah Rakernas, Rapat Kerja Nasional di IAIN Wali Songo, Semarang. Nah, dimulai itu pertamanya di situ. Dimulainya pembentukan Forkomnas. Tapi awalnya pembentukan Forkomnas itu masih namanya bukan Forkomnas. Nah, lalu yang kedua diadakan Rakernas yang kedua di daerah Kediri. Di daerah Yogyakarta. Nah, lalu dibentuklah Forkomnas KPI. Nah, jadi teman-teman, maksud saya di sini ingin menyampaikan bahwa komunikasi penyiaran Islam pun turut hadir sebagai suatu wadah organisasi yang ingin menciptakan komunikasi penyiaran Islam di Indonesia dengan sebaik-baiknya mungkin. Seperti itu, sebaik-baik mungkin agar tercipta daya saing yang tinggi. Begitu ya, Pak? Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan takut untuk berorganisasi, jangan takut untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Karena tujuan komunikasi adalah untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Begitu kira-kira. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kakak Ali selaku Forkomnas KPI, Ketua Forkomnas KPI di wilayah 2 Jawa Barat. Dan dari kakak kita ini di sini kita bisa tahu bahwa KPI itu sendiri memiliki ikatan yang sangat erat terhadap KPI yang lain yang ada di Indonesia gitu kan. Dari Forkomnas ini, dan ini juga bisa menjadi salah satu circle atau membuka circle kita atau relasi kita terhadap yang lainnya gitu, dan bisa menjadikan circle relasi ini sebagai peluang agar kita bisa mendapatkan pekerjaan, bisa kan Kak? Ya, salah satunya itu. Lalu kita juga nggak hanya mendapatkan circle di kampus saja kalau misalkan kita ikut di KPI, karena KPI itu sendiri memiliki Forkomnas atau suatu wadah se-Indonesia untuk kita berkumpul, dan itu nggak hanya kampus kita sendiri gitu. Betul. Itu banyak dari luar Bogor ada, dari Jakarta ada, pokoknya dari semua Indonesia kita bisa berkumpul di situ. Dan yang terakhir, tanpa menunggu lama, kita juga memiliki sang motivator yang berlatar belakang jurusan KPI juga sama seperti abang-abang yang lainnya, dan dia adalah peminatan. Masuk ke dalam peminatan dakwah ya pas saat kuliah kemarin, dan Masih seger dong. Baru lulus. Iya, baru lulus kan Kak? Baru lulus tahun berapa Kak? 2000 berapa sih sekarang? 18. Ya. 2018. Kamu kan mahasiswa teladan. Mantap Pak. Iya Pak, maaf Pak. Ya udah, tanpa mengulur-ulur waktu, langsung saja kita serahkan kepada Kak Fauzan Azima, dan kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The best. Anjing, motivator tol. Oke teman-teman, saya mau tanya dulu nih. Mahasiswa, apa sih mahasiswa itu? Mahasiswa itu dari dua kata, gabungan dari dua kata, maha dan siswa. Apa itu maha? Maha itu adalah besar, siswa itu adalah orang yang sedang dalam pembelajaran. Jadi teman-teman ini akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi daripada siswa yang lebih besar. Jadi ketika sudah memasuki ke jenjang yang lebih tinggi ini, kalian tidak ada lagi waktu untuk main-main lagi. Ini akan berpengaruh kepada masa depan kalian. Karena mahasiswa itu adalah bisa disebut juga
sebagai agent of change. Apakah itu? Agent of change itu adalah agen perubahan. Sebagaimana mahasiswa itu berperan penting bagi negara. Bisa juga disebut mahasiswa itu penyambung lidah dari masyarakat kepada pemimpin-pemimpin negara. Jadi kalian harus mempunyai daya saing yang tinggi, dan bukan waktunya lagi untuk berleha-leha di jenjang yang lebih tinggi ini. Lanjut Pak Kiai. Dan apa sih tujuan kalian untuk hidup di dunia ini? Ulang Jan yang barusan. Apa sih tujuan kalian untuk hidup di dunia ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuman sholat, ngaji. Itu banyak. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Rawahul Bukhari. Itu artinya, siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Dan siapa juga yang menginginkan akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, maka juga dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu itu begitu penting dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya di dunia. Untuk akhirat juga kita butuh ilmu. Jadi kita harus selalu semangat dalam belajar, menuntut ilmu, dan lain-lain. Dan mahasiswa itu juga harus mempunyai daya saing yang tinggi. Seperti yang sudah disebutkan di Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Artinya apa ini? Jeng. Yang artinya, dan tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia hadapkan kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah tahu kan bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Maka dari itu kita harus selalu semangat dalam menuntut ilmu dan beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berjuang dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apapun. Karena usaha tanpa doa itu adalah sombong. Kalau doa tanpa usaha itu adalah sama aja bohong. Salah. Ini saja lah motivasi Mantap, dari John. saya. Gimana Pak? The best. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Fauzan Azima selaku motivator kita. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu atau manfaat dari adanya. Ya, terima kasih kepada Kak Fauzan Azima yang telah memberikan motivasinya kepada kita dan kepada adik-adik semua. Semoga motivasinya bermanfaat dan ada nilai kebaikan di acara seminar ini. Dan saya menganjurkan kalian untuk masuk ke dalam jurusan komunikasi penyiar Islam ini, karena
di komunikasi penyiar Islam ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa dapatkan di jurusan yang lain gitu kan. Dan ketika kita ingin mencari pekerjaan yang mungkin menyenangkan, menurut saya sih di KPI tempatnya, seperti kayak Bang Aji yang sekarang berprofesi sebagai videografer. Sesuai hobi ya. Iya, terus Kak Fauzan Azima yang sebagai motivator hari ini. Lalu ada Bang Aufa yang sebagai Kaprodi. Awet muda ya saya. ulang. Ya, langsung dari mana ya gue ya? Jangan dari mana ya? Dia Bang Pak Dika yang hari ini sebagai Kaprodi kita. Lalu masih banyak sekali profesi-profesi yang bisa kita dapatkan. Di sini kita bisa berdakwah secara apa ya, teknik berdakwah di era milenial ini ya kan, entah dakwah lewat suatu YouTube atau dakwah bisa lewat stand up comedy, bisa, karena di komunikasi ini kita diajarkan untuk berbicara secara langsung gitu kan, dan Public speaking. iya public speakingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah ma ba'du. Pertama-tama, yang utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, nikmat Islam dan iman yang seperti masih bisa kita rasakan sekarang ini. Kedua kalinya, salawat dan salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan indahnya ilmu, indahnya Islam yang damai sampai sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya menjadi jurnalis di Suriah, bagaimana saya terjun ke Suriah dan bagaimana kisah perjalanan saya sampai ke sana dan apa kaitannya dengan KPI. Baiklah, saya akan memulainya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan, nama saya Abdullah Arbi. Saya lahir tanggal 10 November 1997. Saya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, MA 3 tahun, dan kuliah 4 tahun, yaitu kuliahnya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor di Jalan Baru. Saya alhamdulillah waktu kuliah saya mengambil prodi yaitu KPI, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam, yaitu salah satu program beasiswa 4 tahun di pesantren Ulil Albab. Dan KPI itu adalah prodi, salah satu mata pelajaran atau salah satu kelas di FAI, Fakultas Agama Islam. Saya akan mengungkapkan bagaimana cerita saya, bagaimana saya bisa sampai ke Suriah, dan bagaimana saya menjalani hari-hari di sana dan mengumpulkan berita apa tujuan saya sebenarnya. Baiklah, sebenarnya saya bisa sampai ke Suriah itu karena waktu saya melihat berita di TV, saya merasa bahwasannya berita-berita yang disampaikan di TV itu tidak semuanya terpapar dengan jelas, tidak semuanya dapat mengisahkan bagaimana keadaan di Suriah sebenarnya. Dan saya ingin mengabdikan diri saya untuk masyarakat di sana
untuk memberikan berita, mengupdate bagaimana keadaan mereka di situ, bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan sesuap nasi, bagaimana perjuangan mereka untuk mempertahankan iman, bagaimana perjuangan mereka untuk berdakwah dalam keadaan mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dengan itu mempopuleri saya untuk terjun ke Suriah sebagai salah satu relawan jurnalis yang akan memberitakan atau mengabarkan kepada masyarakat baik itu dunia, terlebih ke Indonesia, untuk mengetahui bagaimana kabar-kabar dari sahabat-sahabat seiman kita di Suriah. Saya dari Kaprodi KPI menghimbau bahwasanya mahasiswa di situ untuk selalu bersungguh-sungguh menuntut ilmu, dan bagaimana prodi KPI adalah prodi unggulan, yaitu yang sudah berakredat A, akredat bagus di FAI. Kita pertahankan untuk para mahasiswanya untuk selalu bagaimana jurnalis menjadikan sarana untuk berdakwah, bagaimana sebagai jurnalis kita harus memberitakan dengan jujur, memberitakan dengan keadaan semangat, memberitakan dalam keadaan walaupun kita capek, kita lelah, tapi kita tetap semangat untuk mencari berita dan menyebarkannya ke publik untuk mendapatkan, untuk orang-orang tahu bahwasanya keadaan saudara-saudara kita di Suriah dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan dalam keadaan berjuang demi mempertahankan iman dengan asas kemanusiaan dan bertakwa kepada Allah. Salah satu tujuan saya agar bisa melangkah ke Suriah dengan ridha Allah, juga saya bisa sampai ke Suriah. Untuk itu para mahasiswa yang dalam prodi KPI, tetap tanamkan dalam diri kita jiwa keimanan, jiwa kejujuran, jiwa bertakwa kepada Allah. Sebagaimana jurnalis itu adalah orang yang harusnya ditunggu-tunggu beritanya oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat. Ada dalam surat Al-Ashr yang bunyinya wal ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang saling tegur-menegur dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Di situ kita dapat mengaitkan dengan KPI, bagaimana KPI adalah orang yang harus memberitakan dengan kebenaran, dan kebenaran itu juga dituntut agar kita bersabar melihat keadaan sahabat-sahabat kita di Suriah, bagaimana keadaan mereka dibombardir oleh Zionis, bagaimana mereka dapat mempertahankan iman dalam keadaan ditinggalkan saudaranya, dalam keadaan perang yang tidak mumpuni, mereka dalam keadaan tidak mempunyai senjata, tapi dibombardir dengan musuh-musuh mereka dalam keadaan senjata yang bagaimana sangat banyak. Untuk itu saya juga berharap bahwasanya berita yang saya sampaikan dapat
bisa mengoreksi diri sendiri dari kita semua, bahwasanya iman kita tempatkan dalam hati kita. Setelah kita melihat saudara kita yang di sana, jangan kita diam saja. Kita berikan mereka sumbangan, berikan mereka pakaian, berikan mereka kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari mereka di sana, menjalani dengan penuh ketabahan dan berjuang, berjihad sebenar-benarnya jihad, yaitu mati syahid kepada Allah. Kita juga sebagai mahasiswa harus selalu aktif. Kita harus update berita yang disampaikan oleh pemberitaan di pabrik. Kita update bagaimana keadaan rakyat, karena kita adalah mahasiswa, salah satu suara rakyat yang sangat kuat, salah satu pelajar terdidik, bukan hanya untuk tawuran. Itu adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh mahasiswa, tapi kita harus menyampaikan aspirasi rakyat dengan cara berdemo, memberikan berita-berita dengan karya, yaitu dengan menulis buku, dengan mengajar, dengan menulis dalam web, dan selalu mengingat bahwasanya kita di dunia ini hanya sementara. Berita yang harus kita sampaikan semoga menjadi amal ibadah kita dan bisa memberikan informasi yang sebenar-benarnya agar manusia mengetahui, para orang-orang yang di Indonesia atau di luar Indonesia mengetahui bahwasanya jurnalis itu dibutuhkan, dan jurnalis merupakan orang-orang yang bersikap jujur dan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan cinta tanah air kemanusiaannya sangat besar, apalagi untuk membela sesama, menyampaikan berita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurangnya pasti datangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Semoga cerita atau berita yang pernah saya sampaikan dapat menjadi amal ibadah bagi saya dan dapat memberikan informasi yang lebih untuk selalu update masyarakat untuk mengetahui keadaan sahabat kita di Suriah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan khawatir jika kita masuk ke komunikasi. Jangan takut jika kita masuk komunikasi. Kita memiliki banyak relasi di komunikasi. Semua sudah terstruktur, entah jenjang karir kita, entah relasi kita, atau yang lain sebagainya. Karena itu saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam jurusan ini bersama kita. Mari kita bangun jurusan ini bersama, karena KPI bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya akan serahkan kembali kepada MC, kepada Kak Adi Dwilana, di waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada sahabat atau saudara Fajrin sebagai moderator. Alhamdulillah acara seminar kali ini berjalan dengan lancar. Semoga adik-adik sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kakak-kakak yang ada di depan ini. Mungkin cukup sekian. Kita tutup dan diakhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.